semakin eksponensial. Maksudnya adalah kebutuhan untuk kita memberikan siraman dan juga pembiasaan itu adalah sebuah hal yang menurutku sifatnya kalau dalam bahasa Islam tuh fardu ain gitu kan, wajib gitu. Wajib ya. Kenapa? Karena buat kita lah semua, yang aku yakin teman-teman juga pada sudah mulai menjejaki karir profesional, pasti ada target-target yang kita capai, pasti ada capaian yang mungkin kita ingin tuju, dan itu membutuhkan sebuah pembiasaan, dan pembiasaan itu dimulai dari sebuah habit-habit yang bahkan tadi sekedar kita merubah gaya pikir kita dari yang awalnya Januari nobody dies gitu kan, tapi menurutku Januari adalah fase krusial. Kasarnya kita ini fase lepas landas. Kalau lepas landas kita kemudian tergelincir gitu kan, ya take off-nya akan sulit nih gitu sih. Mungkin itu sih Mas untuk semacam kayak prolog ya. Benar. Ya ngobrolin habit dan juga tahun baru serta bisa dibilang resolusi ya. Kalau dari Mas Dia sendiri sih tadi udah sharing soal bagaimana timing itu important atau timing itu penting, karena kalau kebanyakan kita di awal masih agak suka gini nih, masih awal-awal nih. Mungkin ada yang begitu, mungkin ada juga yang langsung tancap gas nih dari awal-awal udah ancang-ancang. Oke, nanti aku akan kesini, dan caraku improve kesini. Nah, udah tertata gitu. Kalau misalnya mungkin yang orang-orang yang go with the flow itu mungkin masih agak mengawang-awang, yang bisa dibilang. Nanti aku mau inilah, tapi belum ditulis dengan jelas apa yang diinginkan atau apa yang diimprove, dan itu bisa ngaruh banget ke konsistensi dan juga self disiplin. Apakah seperti itu? Bisa dibilang seperti itu juga kali ya? Bener banget sih Mas. Jadi apa yang Mas sampaikan tuh kasarnya merangkum lah tadi apa yang aku sempat sampaikan panjang kali lebar itu. Oh enggak, aku udah nyatet poin-poinnya. Oke. Nah, di sini udah ada teman-teman yang baru join juga nih, ada Kak Irma dan juga ada Devon. Halo, selamat malam. Halo Ibnu. Malam Kak Ibnu, Apa Kak kabar? Dias, Kak Bagus, Devon. bagus. Halo, Baik. Kak Irma. Halo Kak Irma, halo Kak Devon. Ya, halo Kak Dias juga. Oke, ini ngobrolin habit nih, Kak Irma. Ini aku ke Kak Irma dulu deh. Nah, gimana nih definisi habit nih menurut Kak Irma? Tadi kan udah mungkin agak skip di awal, terus tadi aku udah summary sedikit dari yang disampaikan Bro Dias soal habit baru di tahun yang baru ya, di tahun 2022. Apalagi masih early banget ya, masih di Februari. Nah, menurut Kak Irma sendiri, gimana, apa sih definisi habit gitu bagi Kak Irma gitu. Terus selama ini yang sudah berjalan itu seperti apa, atau bisa dimention habit-habit yang sudah ada gitu di dirinya Kak Irma. Oke, thank you Kak Ibnu udah diajak untuk ngobrolin soal habit. Kebetulan banget aku tahun ini memang punya pemikiran dan lagi merancang untuk membentuk habit-habit baru secara berkesadaran gitu untuk di tahun ini. Jadi menurut aku habit itu kalau secara garis besar habit itu adalah bagian dari karakter kita. Karena kalau by definition gitu ya, habit itu adalah suatu perilaku atau praktek atau kecenderungan yang kita lakukan secara berulang dan sudah masuk di level alam bawah sadar. Jadi sudah kita internalize, sudah terintegrasi dengan diri kita sehingga cenderung untuk dilakukan tanpa mikir gitu. Sudah tidak pakai conscious effort. Jadi udah kebiasaan aja gitu. Itu yang secara otomatis kita lakukan. Nah, kalau habit saya sendiri sih selama ini dari tahun-tahun kemarin tuh lebih ke rutin yang karena terpaksa dilakukan sih ya, jujur aja gitu, karena belum punya kesadaran yang lebih di masa lalu gitu tentang pentingnya membangun habit yang baik, efektif dan produktif gitu loh. Jadi habitnya itu terbentuk karena ada keharusan atau kewajiban, misalnya setiap hari harus kerja gitu, kerja dari jam sekian sampai jam sekian, berarti
harus melakukan apa rutinitas sebelumnya, bangunnya jam berapa, terus nanti pulangnya harus ngapain, kayak gitu. Jadi kayak habitnya itu dibentuk karena ada kewajiban gitu, kewajiban terhadap orang lain gitu. Nah, kalau untuk sekarang, aku mulai melihat ke dalam diri gitu. Jadi, aku ingin membentuk habit yang bukan untuk melayani orang, tapi untuk melayani diriku sendiri gitu. Karena menurut aku yang paling penting adalah bagaimana kita melayani dan memenuhi komitmen terhadap diri sendiri gitu. Karena ternyata itu efeknya sangat-sangat penting, khususnya mempengaruhi ke self esteem yang juga akan berpengaruh ke self confidence gitu. Kalau self esteem kita nggak dibangun secara positif, self confidence-nya juga akan goyah, otomatis kita juga tidak bisa berperan di dalam masyarakat secara produktif dan positif. Jadi kita akan selalu merasa kita tuh nurutin, mematuhi dan memenuhi ekspektasi orang lain terus. Nah, ini kan akan memicu konflik dalam diri ya, bahwa jadi sebenarnya tujuan hidup aku tuh apa sih, kayak gitu-gitu. Akhirnya jadi masuk ke krisis eksistensial gitu. Dan itu berbahaya untuk kesehatan mental, untuk kehidupan jangka panjang. Jadi kayak efeknya tuh panjang banget. Nah, kebetulan tahun ini aku pingin lebih melihat ke dalam diri dan memupuk kebiasaan-kebiasaan baik yang untuk membuat diriku tuh lebih berharga. Yang paling penting adalah berharga di mataku sendiri gitu. I see. Jadi cukup menarik nih dari penyampaiannya Kak Irma, di mana kalau dari definisi sendiri, kalau definitif itu habit merupakan praktik ya atau kecenderungan yang biasa kita lakukan, yang kita lakukan secara berulang, tapi ini masuk dan terintegrasi di dalam alam bawah sadar. Karena kayak misalnya habit sikat gigi itu bisa termasuk habit juga ya berarti. Iya. Kalau mandi kan pasti sikat gigi gitu. Kalau misalnya mungkin morning pagi kita bangun tidur merapikan tempat tidur secara langsung nih, nggak nunggu siang atau apa gitu. Itu bisa termasuk habit juga ya berarti Kak Irma. Ada yang baru bangun tidur langsung otomatis ngelipat selimut gitu, atau ada yang baru bangun tidur otomatis duduk dulu, bengong dulu berapa menit gitu kan, baru mikir oh ya gue harus ngerapin tempat tidur. Nah, kalau misalnya masih harus pakai direncanakan dan diinget-inget, di planning, nah itu kan berarti belum masuk ke habit gitu kan. Tapi kalau bangun tidur udah langsung otomatis baca doa, rapin tempat tidur, terus baru mikir, oke, gue mau ngapain hari ini, berarti bagian yang ngerapin tempat tidurnya udah masuk ke habit gitu. Udah masuk habit ya. Oke. Dan tadi juga menarik poinnya di mana membentuk kesadaran diri untuk memiliki habit yang positif dan produktif. Nah, ini mungkin bisa diterjemahkan juga bahwa kita sendiri harus sadar nih kebutuhan kita apa dan harus melakukan sesuatu untuk support hidup kita dengan melakukan habit yang positif nih. Bisa dikatakan seperti itu juga ya berarti Kak Irma. Oke, nice. Thank you banget. Oke, aku ke Devon deh. Kalau dari Devon sendiri gimana, Von? Soal habit nih, Von. Kan Apa artinya maksudnya gitu? Enggak, dari yang disampaikan dari Kak Irma tadi kan ada ini ya, praktik untuk kita sadar nih. Kita sadar bahwa kita ingin membentuk suatu habit. Nah, kalau dari Devon sendiri, kira-kira untuk saat ini gimana status habitnya sendiri gitu? Sebetulnya lebih secara personal. Kalau ini gue sambil browsing juga ya, sebetulnya habit itu apa gitu. Dari Merriam-Webster nih gue nemu gitu. A usual way of behaving, something that a person does often in a regular and repeated way gitu. Berarti kalau di sini kan berarti sesuatu yang orang lakukan biar rutin gitu dan dilakukan terus menerus gitu ya. Ya kalau dari gue sih jadi mikir gitu, apa ya hal-hal yang gue lakuin terus menerus gitu. Dan di sini dari meaningnya sini juga nggak dibilang baik atau enggak ya. Jadi mungkin rutinitas harian itu juga termasuk habit juga kali ya menurut gue ya.
gitu nggak sih? Dan kalau dari definitifnya sih kayak gitu ya, karena kita nggak perlu sadar atau nggak perlu nggak perlu mikir kali ya, Von ya. Kayak di sesi sebelumnya kan kita ngebahas soal critical thinking nih, soal gimana kita perlu pakai sistem otak 1 sama 2. Nah, kalau misalnya habit mungkin ini ya, sesuatu yang kita nggak perlu mikir secara dalam atau secara kritikal juga untuk melakukannya kayak gitu. Nah, bisa jadi udah otomatis kali ya, udah otomatis juga dilakuin. Program gitu. Nah, mungkin sadar gitu, tapi udah dilakuin aja gitu tiap hari gitu. Kalau dari Devon sendiri nih tentang melakukan sesuatu secara tidak sadar tapi terus menerus dan udah termasuk habit. Kalau misalnya dari Devon sendiri pernah melakukan yang sadar nggak sih, dan journey-nya tuh seperti apa nih? Apa ya yang sadar? Sebetulnya semua gue percaya gue melakukannya semua dengan sadar sih. Nah, tapi kalau dari poinnya Kak Irma tadi kan sharing bahwa oke, tuntutan awalnya kan ada tuntutan pekerjaan nih, sehingga dia memutuskan untuk akhirnya melakukan sesuatu kayak misalnya mungkin ngajar, dan kalau orang ngajar kan pasti harus belajar dulu. Jadi kayak ada rasa keharusan gitu kali. Mungkin apa ya, gue lebih ke lihat dulu tujuannya apa sih yang oke nggak ya buat gue gitu. Misalnya kayak kesehatan lah gitu, misalnya gue pengen hidup lebih sehat gitu, ya udah tiap pagi gue berulang kali misalnya naik sepeda gitu, keliling-keliling kompleks aja, atau kalau lagi bosen keliling kompleks gue keluar gitu, keliling-keliling ya perumahan-perumahan lain juga lewatin gitu sih. Kayak jadi dari tujuannya sih yang penting sih menurut gue malah lebih baik gue itu sih tahu tujuannya. Jadi ketika gue ngelakuin, gue tahu apa yang gue lakuin dan gue tahu apa manfaatnya gitu kayak. Oh, I see. Jadi bisa dikatakan bahwa perlu tujuan dulu ya, yang mungkin bisa men-trigger di mana si Devon ini melakukan sesuatu secara sadar yang nanti yang aktivitasnya itu memiliki dampak ya dari tujuan itu gitu. Karena kalau kayaknya kayak selama ini gue kalau nggak ada tujuan gitu ngapain juga, jadi malah nggak terbentuk itu habitnya. Dari kalau definisinya kan berulang gitu ya, jadi kayak udah nggak tahu tujuan ngapain sih gitu ngelakuin ini, orang nggak ada tujuannya gitu. Mungkin ada beberapa hal yang ya contoh olahraga gitu tadi, ya udah pengen olahraga aja gitu dulu ya, pengen olahraga ya udah satu dua kali udah selesai, misalnya jalan pagi gitu karena nggak ada tujuan, misalnya untuk lebih sehat atau mau kurus lah atau biar dapet cewek lah, itu lama-lama juga jadi malas. Tapi kalau udah ada tujuannya, mau itu apapun tujuannya ya jadi bisa bisa sustain gitu loh, bisa bertahan sih menurut gue ya. Oke. Menarik. Jadi kalau dari poinnya si Devon ini terkait tujuan atau goals yang pengen dituju gitu. Nah, aku balik lagi ke Dias deh. Thank you Devon. Nah, Bro Dias nih soal habit nih. Nah, kira-kira menurut kamu sendiri tentang ini ya, tentang yang udah dibicarakan tadi nih, bahwa kita harus sadar untuk melakukannya dan juga ada tujuannya. Nah, kalau dari Bro Dias nih, pernah ada pengalaman nggak sih melatih atau mencoba untuk sesuatu habit yang baru, tapi merasa ada kesulitan di situ? Nah, mungkin bisa ada di-share di situ ya tantangannya melakukan habit baru secara konsisten kayak gitu. Oke, thank you so much Mas Ibnu. Ini berarti lebih kepada memulai sebuah habit yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, tapi entah karena mungkin ada sebuah tujuan tertentu atau mungkin ya ada tren yang berkembang, jadi kita kemudian merasa FOMO dan akhirnya mau ikut gitu kan. Karena kan
orang itu kan memulai sebuah habit kan karena banyak faktor ya, internal, eksternal, Benar. tergantung dari mana yang lebih kuat arusnya gitu. Nah kalau dari pengalamanku pribadi ya gitu, apa sih sebenarnya habit yang mungkin aku lakukan dan ini menjadi hal yang konstan mungkin dari 2 tahun 3 tahun lalu kali ya. Salah satunya yang sering aku juga sharing, meskipun aku ngerasa kayak belum deh aku sharing di growth space itu ini sih Mas, lebih kepada menggunakan sebuah metode ya, namanya itu Ivy League method. Jadi mungkin ini lebih mirip kepada time management strategis, tapi ini sebuah habit yang mana aku membiasakan diri untuk listing down apa sih 6 hal yang ingin aku lakukan di hari besok, dan itu dilakukan pasca kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi. Jadi ini berawal dari kegelisahanku ketika mungkin awal-awal aku skripsi kali ya, tahun 2018-an itu tuh aku ngerasa kayak semua beban tuh ada di dalam kepalaku, tapi aku bingung untuk kemudian gimana caranya menyelesaikan satu persatu, karena semuanya tuh rebutan untuk mau dikerjakan gitu kan, dari hal yang kecil sampai yang terbesar gitu kan, sampai mentorku memberikan sebuah referensi, coba deh baca Ivy League Method gitu kan, ini underrated dibilang gitu kan, dan akhirnya aku coba baca dari artikel-artikel, dan ternyata hal yang paling aku temukan adalah bagaimana kita itu terbiasa untuk membuat sebuah list, 6 list yang itu kita lakukan dari hal yang paling mudah sampai dengan hal yang paling sulit. Jadi stepnya adalah ketika kita misalkan nih, kita tidur nanti malam, besok pagi itu kita mau ngapain aja sih gitu kan, gambaran besarnya. Oh, ada project A, project B, project C gitu kan. Nah, di antara 3 project itu kira-kira kalau kita breakdown lagi mana sih hal yang paling mudah untuk kita lakukan, dan itu kita lakukan kalau bisa mungkin setelah kita siap untuk bekerja ya. Misalkan kita bangun, sarapan, mandi, olahraga mungkin, dan jam 9 kita mulai kerja. Nah, jam 9 itu adalah hal yang paling kita lakukan yang pertama gitu. Jadi kita mulai mencacah hal yang awalnya itu teranggap besar, dikerjakan dari hal yang paling kecil. Dan ketika 6 itu udah selesai, kita bisa tambahkan yang ke-7, ke-8, 9, tapi 6 itu adalah prioritas gitu kan. Dan itu aku udah mulai coba terapkan. Awalnya aku tidak konsisten, karena aku ngerasa kayak, ya biasalah, mood gitu kan. Ini kan masalah utama dari habit kan mood ya gitu kan. Dan ini sering banget dibahas. Benar. Bahkan aku tergeletuk dari apa yang Panji Pragiwaksono katakan ya, kalau buat kita yang berbicara pada konteks mood, kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak ngelakuin, ya nggak ada yang akan ngelakuin buat kita gitu. Jadi emang bahasa mood itu tuh bahasa yang privilege, ternyata aku setelah ngeliat ya, setelah aku juga telusuri gitu kan. Jadi poinnya sih mungkin itu sih Mas, dan ini udah aku lakukan sampai dengan detik ini. Jadi tiap malam tuh aku selalu buat 6 schedule besok pagi langsung di start, dan ada sensasi satisfyingnya ketika aku bisa mencoret, oh ini udah selesai, dicoret, dan akhirnya bisa next ke-7, ke-8, apa kayak gitu sih. Accomplishment ya di situ. Iya, kayak gitu. Itu mungkin habit yang aku rasakan sekarang terus aku alami sih gitu sih. Oke, tadi I feel method ya? Ivy League method, Ivy League yang kayak kampus top, tapi ini konteksnya bukan refer kepada academic institution ya, tapi lebih kepada metodologi dalam time management. Oke. Ya nanti mungkin bisa di-share juga kali ya. Boleh Mas. Untuk artikel atau mungkin referensinya, mungkin buat teman-teman dari Growth Spacer ini mungkin bisa jadi ini nih acuan atau referensi kalau misalnya pengen mencoba habit itu. Tapi kalau misalnya bisa dibilang mirip journaling kali ya, sama mungkin kayak to-do list gitu yang dilakukan. Mungkin simpelnya yang mungkin orang-orang biasa lakukan, tapi tidak terkiblatkan di 6 atau more sesuatu yang dilakukan dalam satu hari itu, terus kemudian dicoret-coret kayak gitu kali ya mungkin. Iya, balik lagi ini sebuah platform aja sih ya, sebuah kendaraan, dan mungkin orang lain punya hal yang sama, dan tinggal masalah ya referensinya aja lebih mengarah kemana kayak gitu. Bener. Tinggal penerapannya juga ya, nanti seperti apa kayak gitu. Oke, ini juga menarik ya, di mana kadang satu mood, salah satunya itu bisa jadi penghalang nih. Mood ketika kita ingin
mencoba sesuatu yang baru, apalagi di awal itu pasti cukup berat banget ketika kita memulai sesuatu gitu. Nah, coba aku ke Mbak Irma dulu deh. Nah, kira-kira gimana nih Mbak untuk habit baru yang mungkin pernah dibangun atau saat ini sedang dibangun, kira-kira kesulitannya di mana dan yang dilakukan nih untuk overcome kesulitan-kesulitan, atau mungkin ada mood yang membuat tidak konsisten. Nah, itu mungkin bisa di-sharing, Mbak. Ini menarik, poin ini menarik karena seperti yang disampaikan Kak Dias sebelumnya, memang mood itu adalah pengacau gitu ya, pengacau tujuan hidup gitu. Disitulah menurut aku penting sekali untuk, kalau tadi sempat disebut Kak Devon, tujuan gitu. Itu penting banget. Pertama harus tahu tujuannya, dan kedua harus punya tekad untuk punya intensi membangun si habit tersebut gitu. Nah, yang tadi aku sempat sebut bahwa sebelumnya kan aku membentuk habit-habit aku itu adalah untuk melayani orang lain, yaitu supaya aku bisa perform kerja gitu kan. Nah, tantangannya kemarin itu adalah ketika aku memutuskan untuk berhenti bekerja di ini ya, perusahaan gitu ya, di sebuah kantor gitu. Lalu habit aku langsung semuanya tumbang gitu. Karena jadi tujuannya jadi hilang gitu. Karena kayak misalnya sebenarnya habitnya bagus gitu, kayak misalnya aku punya habit menjaga makan, pola diet yang baik gitu kan, yang menyehatkan, terus olahraga, kemudian meditasi. Jadi semua habit itu sebenarnya bagus gitu. Kalau sekarang aku belajar lagi dan aku berguru sama orang lain, itu habit aku dulu kemarin disebut lagi gitu, bahwa harus olahraga, harus makan sehat, lalala gitu. Tapi pertanyaan besar aku kan, kenapa sekarang semua itu tumbang gitu? Kalau misalnya aku mau memulai lagi atau melanjutkan habit aku itu, terasa hampa gitu kan, terasa kayak sebuah kewajiban, kayak nggak ada internal motivation itu nggak ada gitu. Disitulah poin dimana tujuan tadi gitu, yang sebelumnya aku menjaga makan, aku olahraga supaya aku bisa perform kerja, supaya aku nggak banyak sakit, supaya aku bisa tampil gitu ya di depan kolega dan klien. Sekarang pertanyaannya adalah, aku mau membangun habit itu buat apa gitu? Apakah itu buat kesehatan mental aku, buat kebaikan diriku sendiri, atau aku mau melayani orang lain lagi gitu. Tapi kalau untuk sekarang, aku memilih untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang bermanfaat buat diriku sendiri gitu. Karena aku percaya kalau itu bermanfaat buat aku, pasti aku akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu kan, pada lingkungan. Nah, akhirnya aku mencoba untuk membangun habit itu dengan merancang tujuan besarnya. Mungkin kalau Kak Ibnu sempat ingat waktu kita awal-awal tahun tuh ada roomnya Kak Ibnu tentang membentuk resolusi tahun 2022 gitu kan. Nah, itu aku sempat sharing bahwa aku mulai dari vision board, terus kemudian aku mulai pecah-pecah per bulan gitu, sampai akhirnya aku pecah lagi, aku breakdown lagi menjadi actionable plan gitu. Nah, salah satunya adalah aku ingin membentuk habit menulis gitu. Sesuatu hal yang seumur hidup aku udah lakukan, tapi balik lagi yang tadi aku sempat sebut, kali ini aku mau melakukannya demi diriku sendiri gitu. Akhirnya aku mulai memberikan personal accountability, dan aku akhirnya membentuk komunitas kecil gitu yang mulai bertumbuh, yang punya tujuan yang sama. Akhirnya kita bikin rutinitas gitu. Kita bikin rutinitas setiap malam, kita kumpul, kita nulis bareng kayak gitu. Nah, sampai di level ini, habit yang ingin aku bentuk itu masih conscious effort, masih dengan strategi, masih dengan penuh kesadaran untuk mengalahkan mood yang tadi sempat Kak dia sebut gitu. Kadang-kadang suka nggak mood, kadang-kadang suka nervous, sampai aku berpikir malam ini nggak usah deh gitu kan. Tapi kemudian balikin lagi kan ke tujuannya untuk apa? Ini untuk diri aku, untuk self esteem aku, untuk produktivitas aku dan segala macam, pokoknya untuk diriku sendiri. Jadi
tanggung jawab aku adalah pada diriku sendiri gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sih sampai saat ini masih konsisten dan alhamdulillah bertumbuh gitu, malah bertambah orang-orang yang mau ikutan gitu. Jadi ya memang harus dibikin sebelum itu masuk ke alam bawah sadar dan menjadi sebuah rutinitas yang otomatis. Memang kita harus melalui conscious effort itu tadi, harus kita genjot diri kita sendiri dengan mengingat tujuannya itu buat apa. Dan kalau aku boleh sampaikan, tujuan yang paling indah dan paling adalah tujuan buat diri sendiri gitu. Gitu sih Kak Ibu. Oke, menarik sih. Interesting, gimana ditutup oleh kalimat, enggak ditutup ya, diselesaikan oleh kalimat tujuan yang paling indah adalah tujuan untuk diri sendiri. Oke. Thank you Kak Irma atas sharingnya. Tadi ada juga nih soal accountability ya, cari partner atau mungkin seseorang atau lebih untuk bisa jadi pengingat dan juga pendorong ya, bisa dikatakan seperti itu ya, untuk kita melakukan sesuatu hal yang baru, nggak cuma habit sih, mungkin bisa juga sesuai interest kita masing-masing gitu kali ya. Nah, oke, thank you banget Kak Irma atas poinnya. Di sini aku udah ada kedatangan Andrew. Oke, halo Andrew, selamat malam. Hai, halo. Nah, gimana suaraku nih? Jelas nggak ya? Jelas. Oke, gimana nih kalau misalnya ngobrolin soal habit nih? Saat ini apakah sedang mencoba habit yang baru atau mungkin mau cerita perjalanan saat memulai habit? Gini ya, kalau dulu aku itu pernah belajar dari salah satu coach, ya internal coach sih. Itu cara memulai habit itu dengan 20 kebiasaan yang dibentuk 21 hari pertama dan dilakukan secara konsisten. Oke, gimana tuh? Mungkin bisa di-elaborate lebih ya kayak konsepnya. Nah, jadi kayak mulai habit aku yang aku bentuk sekarang itu lebih konsistensi membuat kayak konten informasi di Instagram kayak gitu untuk membentuk personal brandingku yang sesuai yang aku kerjakan sekarang kayak gitu sih. Halo. Oke. Terus untuk emang pertama itu kesusahannya bikin konten ya. Kita harus berpikir setiap hari konten-konten yang emang mengedukatif kayak gitu kan. Itu seperti apa sih? Dan itu emang kayak ini cocok nggak sih? Ini emang bentuknya itu mengedukasi buat aku sendiri atau aku mengedukasi untuk audiensku kayak gitu. Tapi sekarang sih ya Halo. Alhamdulillah ya mulai berjalan kayak gitu kan. Dan itu aku konsisten. Cek. Oke, mungkin aku dapat poinnya sih dari Andrew sendiri. Tadi terkait ini ya, membentuk sebuah kebiasaan atau habit itu kalau dari versinya coachnya Mas Andrew ini dilakukan secara konsisten ya selama 21 hari secara Windows time, dan itu mungkin masih bisa dibilang masih debatable ya, karena mungkin ada sesuatu hal yang tingkat kesulitannya berbeda-beda. Soal habit, nanti kita akan bahas lebih dalam apakah kira-kira tentang hobi tersebut bisa kita breakdown bareng. Apakah benar bisa nggak sih kita memulai habit baru dengan 21 hari atau minimal 60 hari atau bahkan 90 hari. Karena aku beberapa kali baca version itu ada yang bahkan 1 tahun harus konsisten dilakukan, baru bisa benar-benar berada di alam bawah sadar atau menjadi sebuah habit itu sendiri. Oke, tapi menarik banget dari poinnya Mas Andrew tentang window time itu tadi ya, tentang
jangka waktu itu tadi, karena tadi belum sempat di-mention gitu. Dan di sini aku udah ada Kak Winarsi nih. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Gimana? Ngobrolin soal habit nih atau kebiasaan. Nah, kalau dari Kak Winarsi sendiri sedang melakukan habit apa sih kalau sekarang? Atau mungkin ada perjalanan journey-nya sendiri untuk memulai habit baru nih? Ya, di 2022 kebetulan saya lagi fokus untuk olahraga ya. Olahraga. Sebenarnya goal yang saya inginkan adalah saya bisa lebih sehat aja sih, gitu. Latar belakangnya ya karena saya survivor cancer. 2020 saya divonis kanker saya aktif lagi dan saya mungkin teman-teman udah tahu lah ya, kalau yang namanya survivor cancer itu tadi bukan hanya pengobatan secara medis juga ya, tapi mental juga gitu. Jadi saya pengen melakukan sesuatu itu untuk bisa happy aja, dan menurut saya saat ini yang saya bisa lakukan terkait dengan apa yang membuat saya happy dan tentunya sehat, olahraga gitu. Nah, olahraga biasanya dulu sebelum pandemi saya sukanya itu olahraga berat yang kayak Muay Thai kayak gitu-gitu. Cuman kan tempat gym ditutup ya gitu. Gara-gara pandemi. Yes gitu. Jadi saya pengen apa ya gitu. Terus kalau misalkan saya ikut komunitas kayak lari juga dilarang juga. Kan waktu itu kan sempat komunitas lari di tempat kami dilarang, nggak boleh lari bergerombol kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya sempat vakum kayak gitu. Cuman ya apa ya, karena kebutuhan badan saya untuk saya bisa happy dan supaya saya bisa survive gitu kan dengan kondisi ini, ya saya cari sesuatu yang lain gitu. Jadi sebenarnya kegiatan ini saya lakukan itu kurang lebih sekitar ya 4 atau 5 bulan sebelum ini ya, sebelum hari ini gitu. Bener tadi apa yang disampaikan sama Mas yang sebelumnya tadi, siapa ya, bahwa habit itu tadi untuk bisa menjadikan itu sebagai suatu habit itu tidak mudah ya. Mungkin di minggu-minggu pertama gitu, aduh saya lari nih awalnya masih 1 kilo aja udah males gitu kan. Terus besoknya masih ada nih kemauan pengen olahraga lagi, tapi ya balik lagi malas. Tapi kalau sudah lewat dari angka tertentu, ini menurut coachnya saya juga, karena saya juga terapi juga ya, katanya sesuatu itu akan menjadi habit ketika kita melakukannya itu lebih daripada sekian repetition gitu. Jadi saya lupa, mungkin 21 atau berapa gitu, saya lupa. Cuman seingat saya sih malah cuman 7 aja. Kalau kita lewat daripada 7 hari, udah hari ke-8 itu udah jadi kayak apa ya, kayak habit itu tadi. Dan sekarang saya udah ada pada fase kalau misalkan setiap hari, 1 hari aja saya lowong nggak lari, nggak olahraga gitu, ada rasa yang nggak nyaman gitu, justru nggak enak gitu, saya nggak happy gitu, ada yang salah nih hari ini gitu. Nah awalnya 1 kilo, 2 kilo itu aja berat. Sekarang saya kalau nggak bisa dapat 10 kilo 1 hari, itu rasanya nyaman gitu di badan. Gitu. Dan hasilnya ya alhamdulillah saya ya happy gitu. Itu sih yang saya lakukan sekarang. Jadi sehari minimal karena cuaca juga ya. Saya stay di Samarinda, jadi cuaca kadang-kadang susah terdeteksi gitu. Kadang Saya panas pengennya lari. banget, kadang hujan gitu kayak. Betul, pagi saya sudah siap nih prepare mau lari, sekalinya hujan gitu kan, nggak mungkin saya lari keluar gitu. Saya ganti dengan sore, ternyata sorenya hujan lagi. Nah kalau kayak gitu, saya ganti apa ya yang saya bisa lakukan. Saya naik turun tangga di rumah 50 kali gitu. 50 kali itu paling cuma dapat kurang lebih sekitar 6 kilo gitu ya. Kalau di kilo 6, nah itulah gitu. Jadi di 2022 ini tadi saya harus bisa lebih sehat gitu dengan olahraga. Itu sih yang jadi habit saat ini. Thank you. Thank you banget Kak Winarsi untuk sharingnya. Interesting sih, dimana habit olahraga ya khususnya karena mempengaruhi banget mood kita, terus
emosional kita, apalagi kesehatan itu kan juga Betul. penting banget gitu. Kalau misalnya tadi kalau misalnya satu hari gak lari itu bakal membawa jadi beda ya feel-nya Iya, ya, jadi karena beda. udah ada habit itu tadi. Betul. Karena kita udah secara nggak sadar, tapi ketika mungkin ada faktor eksternal yang mempengaruhi kita nggak bisa melakukan hal itu, bisa jadi langsung ya mungkin bisa nggak mood atau mungkin jadi agak nggak enak ya badannya gitu. Iya, ada yang salah gitu. Mau Ada tidur yang itu aja ada yang salah gitu. Kadang kalau saya ingat, aduh saya belum olahraga. Biar jam 10 malam, saya harus selesaikan minimal 5 kilo gitu. Jadi naik turun tangga gitu. Jadi jam 11 baru mandi, baru tidur. Gitu. I see. Thank you banget Kak Winarsih dan Oke, thank semoga you. sehat selalu dan Amin, dilancarkan juga terima ya hari ini. kasih. Amin. Oke. Nah, next aku ke Devon nih. Nah, Von, gimana nih Von? Kalau dari beberapa penjelasan tadi kan ada jangka waktu ya, atau melakukan sesuatu yang secara repetisi kayak gitu. Nah, dan lo kan baru mulai beberapa habit baru nih, kayak sepedaan, terus Muay Thai juga. Nah, kalau dari Devon sendiri ada ini nggak sih, kerasa nggak sih jangka waktu tertentu untuk habit itu bisa jadi sesuatu yang lo sadar atau nggak sadar melakukannya tapi butuh gitu. Oke. Nah, tadi kalau Kak Winarsi cerita dia sebelum pandemi Muay Thai-nya, kalau gue setelah pandemi ini baru belajar Muay Thai karena dulu pandemi kerja kan harus berangkat pagi-pagi gitu. Sekarang kerja WFH semua jadi pagi-pagi masih bisa Muay Thai dulu. Ya seminggu 2 kali lah gitu. Jadi itu pertama tadi ada jadi ke-trigger kadang-kadang ngomongin Muay Thai. Terus sama tadi Kak Irma itu ada juga relate sama Kak Irma gitu. Jadi tahun lalu mulai membiasakan diri untuk nulis juga. Jadi Maret tahun lalu gitu sama ketemu online juga dari komunitas. Jadi gue sama namanya Kak Vinka kemarin sempat sharing juga di sini bahas buku. Jadi ketemu terus kita mutusin buat yuk nulis yuk. Terus gimana ya biar kita bisa ngasih apa ya sharing pengalaman belajar kita gitu. Akhirnya kita bikin newsletter gitu loh. Namanya Lagi Ngulik, bisa cek di lagingulik.substack.com gitu. Nanti mungkin bisa ganti domain kita ganti. Apa? Enggak, nanti ganti domain yang lebih karena itu Substack itu buat biar kita bisa ke itu ya apa namanya di emailin ke orang bisa gitu jadi newsletter gitu. Oke. Terus tadi dengar Kak Irma cerita tentang yang habit nulis, jadi kayaknya pengen ikut deh kapan-kapan atau nanti kita bisa ngobrolin bareng-bareng gitu tentang nulis-menulis ini atau bikin sesi sendiri nanti kita nulis-nulis. Oke. Nanti malam jam 10 Kak Devon. Mohon maaf Kak itu promosi. Iya nggak apa-apa. Langsung ya berarti langsung nih. Habis keluar dari forum ini. Oke. Nanti ya kita ikut. Nah, jadi punya habit-habit baru gitu tadi. Dan kalau ngomongin habit sebetulnya gue sendiri kan nggak terlalu belajar juga gimana build habit. Tapi kalau ngomongin habit, pasti kita ingat dengan orang yang namanya James Clear gitu ya, yang nulis Atomic Habit gitu. Dia juga ada artikel-artikel juga di internet gitu. Dan gue sempat baca-baca nih ada how to build habit nih, ada 5 cara. Mungkin gue bisa sharing kali ya. Nanti kalau mau lebih lanjutnya nanti ke jamesclear.com aja nanti di websitenya dia. Tapi yang gue nemuin ada 5 caranya. Itu pertama, buatlah kebiasaan yang sangat-sangat mudah. Jadi sampai kita pun nggak bisa bilang enggak ke kebiasaan itu gitu. Kayak misalnya apa? Tadi balik lagi ke tujuannya. Tujuannya mau bisa meditasi selama 10 menit. Ya kita belum pernah meditasi, jangan dulu langsung 10 menit. Coba yang gampang-gampang dulu deh. 1 menit, bisa nggak 1 menit sampai kita bisa fokus 1 menit? Atau
waduh masih susah juga 1 menit. 30 detik dah. 30 detik masa nggak bisa? Ya udah masih 30 detik masih nggak bisa. Ya udah 10 detik bisa nggak? Kita merem 10 detik. Nah, nanti baru perlahan-lahan kita naikin lagi. Akhirnya kan nanti bisa jadi 10 menit terbiasa gitu. Kedua itu ada bikin kebiasaan yang kecil dulu gitu ya. Misalnya mau rajin olahraga, mau dapat six pack gitu. Ya kalau kita misalnya langsung angkat beban 30 kilo, ya susah juga, ya udah capek duluan gitu loh. Ya coba dulu lah kalau misalnya kita belum pernah olahraga, jalan pagi dulu, keliling-keliling komplek atau keliling-keliling sekitaran tadi atau kayak yang tadi Kak Winarsi lakuin gitu, jalan-jalan pagi di tangga. gitu. Nah, di tangga tuh juga bisa kecil-kecil dulu gitu, lama-lama nanti naik lagi compounding gitu. Yang berikutnya itu James Clear bilang chunking gitu. Jadi chunking itu dibagi-bagi gitu. Misal masih ngomongin ini lagi nih olahraga ya. Karena olahraga kan gampang nih tracking. Yaitu misalnya mau push up 50 push up sehari. Aduh, kayaknya susah nih. Ya udah bagi lagi. Bisa pagi habis bangun tidur 10 kali push up. Siang 10, sore 10, malam 10. Terus sebelum tidur 10. Nah, tadi kayak Kawinasi juga kan udah malam belum sampai 5 kilo akhirnya naik turun tangga. Jadi akhirnya pun juga 10 akhirnya jadi 50 push up sehari kecapai goalsnya. Itu dibagi-bagi. Terus berikutnya nomor 4 namanya tracking gitu. Tracking berarti kita apa ya? Tracking harusnya bahasa Indonesianya dicatat gitu. Dilacak. Nah, di tracking tuh habitnya pastiin setiap hari ngelakuin gitu loh. Karena tadi udah gampang banget kok masih nggak dilakuin gitu. Yuk kita lakuin, kita catat atau bikin diary kayak jurnal atau udah jalan pagi hari ini disilang gitu. Dan jangan sampai juga, nah ini katanya jangan sampai bolong dua hari gitu. Jadi misalnya hari Senin iya, terus hari Selasa enggak, hari Rabu enggak, nah jangan gitu. Tapi misalnya Senin iya, Selasa enggak, Rabu iya, Kamis enggak apa-apa, terus ntar Jumat lagi gitu. Nah itu nanti bakal jadi habit karena kalau misalnya udah 2 hari kita bolong itu udah males gitu. Udah kita bakal ulang lagi dari awal gitu loh untuk kayak riset gitu ya untuk membuat. Betul katanya sih gitu ya. Dan gue pun juga pernah nyoba begitu. Misalnya dulu waktu tadi jalan pagi males udah hari pertama males, hari kedua males, ya hari ketiga juga jadi males lagi gitu sih. Gitu. Dan terakhir sabar gitu. Habit itu long term game gitu loh, dan bahkan mungkin seumur hidup gitu. Jadi lifestyle kita gitu, bukan cuman sampai ada poin tertentu gitu. Jadi ya kayak misalnya olahraga buat sehat ya sampai seterusnya kan, sehat itu mau jadi sehat itu sampai seterusnya gitu kan. Ya kalau kita nggak olahraga ya bisa jadi kita nggak sehat lagi kan gitu. Kurang lebih sih itu yang gue dapet ya dari si James Clear. Kalau mau baca lebih lanjut ya Atomic Habits gitu. Atau kalau misalnya bahasa buku masih terlalu berat ya baca-baca artikelnya di jamesclear.com gitu. Oke. Mantap. Thank you banget tipsnya dari James Clear ya. Kayak langsung ke trigger, langsung ke bayang kalau misalnya untuk ngomongin habit kan, karena salah satu jadi buku referensi juga buat memulai habit baru. Nah, ke Bro Irfan Dias. Nah, ini gimana nih ketika kita udah ngobrolin ada jangka waktu tertentu ketika kita memulai suatu habit sehingga bisa menjadi habit baru. Nah, kalau dari Bro Dias sendiri ada ini nggak sih pengalaman gitu sih kayak nge-tracking ternyata bisa melakukannya secara konsisten selama berapa hari gitu. Nah, kalau misalnya gagal dan nggak konsisten, itu apakah
ada story-nya juga kali ya yang mungkin bisa di-share. Silahkan bro. Oke, thank you Mas. Aku mau coba merefer pada sebuah jurnal kali ya, karena ini butuh sebuah penelitian yang menurutku sih aku cukup setuju dengan apa yang disampaikan, meskipun ada banyak penelitian dan hasil yang akhirnya berbeda-beda gitu. Tapi ada referensi. Ada yang bilang ada referensi. Iya, ada referensinya. Ada referensi sendiri. Oke. Jadi dari buku Psycho Cybernetics, dia tuh bilang bahwasannya kalau kita mau buat sebuah habit yang baru, dalam artinya menggantikan yang lama ke yang baru ataupun menciptakan habit baru, itu butuh waktu 21 hari gitu kan. Itu satu referensi ya, tapi kalau kita bahas terkait dengan kapan itu tahun 1960, jadi udah mungkin nggak relevan. Nah kalau kita coba balik ke tahun yang paling dekat 2009, itu jurnal dari Social Psychology menyatakan bahwasanya perubahan habit atau penciptaan habit itu terjadi antara 18 sampai dengan 24 hari gitu kan. Yang mana di sini mungkin agak jauh lebih lama gitu kan. Tapi menurutku emang ada beberapa hal yang akhirnya menjadi sebuah faktor gitu. Tapi kalau aku sendiri gitu kan, berdasarkan at least pengalamanku tadi ya, aku menggunakan referensiku menggunakan Ivy League method dalam proses penciptaan sebuah habit gitu kan. Mungkin aku bilang sekitar 3 sampai 4 minggu kali ya, sebulan gitu. Jadi dan itu memang fase-fase yang krusial. Kenapa? Karena itu banyak banget godaan, utamanya tadi dari mood. Yang kedua, biasanya ini pengalamanku juga, ketika kita tidak memiliki motivasi yang bersifat intrinsik gitu kan, atau internal, kita akan mudah goyah gitu. Karena ada beberapa pengalaman yang aku temukan dari beberapa temanku juga yang dia punya beberapa habit gitu kan. Ini mungkin satu case aja aku contoh ambil ya, aku anonimus, tapi dia ini laki-laki, dia ini memiliki gangguan, dalam artian dia ngerokok tapi pengen berhenti gitu kan. Dan alasan pengen berhenti karena dia suka sama seorang perempuan dan perempuannya nggak suka kalau dia ngerokok gitu, kasar seperti itu. Dan ini tipikal ya, banyak sih, banyak ya. Banyak cerita. Beberapa hal yang kemudian mungkin sering terjadi gitu. Dan dia melakukan selama kurang lebih 3 minggu itu berhasil. Namun hal terjadi di hari ke-25 kalau tidak salah, ketika dia sama cewek ini mulai renggang hubungannya gitu kan. Dan akhirnya kembali pada setelan awal, setelan pabrik. Relapse ya. Lagi gitu. Jadi poinnya apa gitu kan? Poinnya di sini adalah waktu itu menjadi bias nilai ketika memang secara internal motivation kita tidak cukup kuat menopang apa yang menjadi sebuah calon kebiasaan baru gitu. Makanya di sini aku selalu percaya ketika sebuah hal itu datangnya dari dalam diri kan, mau kita kemudian tinggalkan oleh calon gebetan, mau kita kemudian dicemooh oleh orang lain, ini adalah sebuah hal yang akhirnya ujungnya menjadi value kita gitu. Dan ini menurutku sebuah hal yang banyak orang sering menyepelekan kayak cuman gini doang, padahal buat orang lain itu mungkin sebuah achievement dan mereka belum bisa melakukan, tapi kita sudah. Jadi menurutku sih buat aku sendiri, ketika orang lain melakukan sebuah hal yang itu wah buat dia, habit yang baru, kalau kita anggap itu sebuah contoh, kita coba lakukan, tapi kita tarik dulu nih ke kita, itu fit nggak ya dengan value-value kita, pengalaman kita, purpose kita. Kalau emang cocok dilakukan, kalau enggak ya nggak usah gitu. Karena ini sering banget kalau di era sekarang mungkin bagaimana orang kemudian pengen banget jadi vegan gitu kan, tapi nggak cukup kuat karena ingin dilihat estetik gitu kan, perlente gitu, tapi secara niat dan moralnya belum ada. Jadi ujungnya ya driven trends gitu, atau ngomongnya mungkin bahasa dulu ya pas Ibnu pas kita SMP SMA tuh poser lah gitu kan. Jadi ini kaitannya tuh sangat erat lah dengan gaya hidup, dengan behavior, dengan lingkungan kita. Jadi sih itu sih faktor-faktor yang tadi mungkin kita sering bicarakan, dan aku pengen emphasize bagaimana internal eksternal nih membuahkan sebuah result dalam proses membentukkan sebuah habit gitu Mas. Nanti ya balik lagi ngomongin faktor pendorong dan juga tujuan. Kalau kita jadi benar-benar ya kok nggak sesuai nih, atau ya nggak ada motivasi lagi, ya udah kayak balik ke setelan awal tadi yang dijelaskan sama Bro Dias, dan tadi refer juga ke Kak Winarsi bahwa ya balik lagi ke tujuan awal. Katakanlah misalnya ingin membentuk habit lari nih, ya tujuannya sehat, tujuannya benar-benar untuk diri sendiri dulu, sama yang tadi udah di-share sama Kak Irma kayak gitu. Oke, thank you banget Bro Irfan Dias atas sharing dan juga referensinya. Nah,
di sini aku mau balik lagi ke Kak Irma nih. Kira-kira gimana nih Kak, kalau misalnya dari Kak Irma sendiri, ada nggak sih kayak cara untuk biar konsisten gitu dan nggak gagal ketika ingin mencoba sesuatu yang baru? Ya ini bagian yang penting sih. Tapi kalau aku nggak tahu ya kenapa. Mungkin aku bagian salah satu dari minoritas manusia di bumi yang akan sangat mudah membentuk habit dan sangat mudah juga membuat habit itu jadi tumbang ketika terjadi perubahan pada pikiran gitu. Jadi kalau aku refleksi gitu ya, habit-habit aku yang setidaknya 3 tahun terakhir baru aku bentuk gitu. Itu nggak ada patokan hari atau apa gitu ya, yang khusus atau yang sesuai dengan referensi yang para expert sebut gitu. Tapi semuanya itu langsung terbentuk ketika pikiran aku itu atau niat aku itu sudah tepat pada tempatnya gitu loh. Nah, sebagai tambahan, tapinya ada 2 hal yang aku pegang dan itu berpengaruh sangat besar yang dan aku diajarin juga, dapat konfirmasi juga dari salah satu mentor aku. Jadi 2 hal itu adalah faktor pilihan atau choice dan faktor safety. Nah, aku mulai dari safety dulu deh. Safety ini penting karena kita nggak bisa mempertahankan atau membangun dan mempertahankan habit yang sifatnya itu fear based karena kita takut akan sesuatu gitu. Untuk menghindari sesuatu dan ya itulah, untuk menghindari sesuatu dan kita takut akan sesuatu. Dan saya yakin itu udah banyak referensinya dari para expert karena kayak otak kita itu nggak bisa mencerna suatu instruksi yang negatif gitu kan. Kita tahu misalnya, kita sering dengar ketika kita dikasih instruksi jangan pikirkan gajah pink gitu, yang langsung muncul di pikiran kan ya gajah pink gitu kan. Nggak ada yang lain gitu. Dan itu dilakukan juga oleh skier, bahasa Indonesia apa sih? Skier itu yang olahraga ski itu. Iya. Yang main olahraga ski itu. Mereka itu kalau mau mulai ski, mereka itu bukan berpikir don't hit the tree, bukan gitu. Karena ketika mereka berpikir don't hit the tree, they will hit the tree. Jadi yang dipikir adalah mencari jalan yang lurus gitu, yang apa sih tanpa hambatan. Jadi mereka akan fokus ke jalurnya yang tanpa hambatan. Dan dengan begitu mereka aman dari pohon gitu kan, atau dari hambatan lainnya. Nah jadi ketika kita berpikir bahwa kita mau membangun habit untuk menghindari sesuatu, maka kita akan gagal gitu. Mungkin nggak 100% just to be safe, on the safe side. Kemungkinan besar gagal itu kemungkinan untuk gagal sangat amat besar dan cepat gitu. Karena otak kita akan mencerna yang fokus pada yang membuat gagal tersebut. Jadi ketika kita membangun sebuah habit, pastikan itu untuk mencapai suatu hal yang ingin kita capai, bukan untuk kita hindari. Termasuk menerima bahwa akan selalu ada kemungkinan untuk gagal. Tapi gagalnya tuh kayak misalnya, ternyata along the way ini tidak sesuai dengan tujuan hidup gue misalnya. Ya berarti ya harus disingkirkan gitu kan. Atau misalnya, ternyata along the way ini nggak sustainable karena situasi dunia berubah. Misalnya yang tadinya mau bikin habit ke gym misalnya, tapi karena pandemik otomatis nggak bisa dong dipertahankan habit ke gym gitu ya. Otomatis harus di rumah gitu kan. Nah, kita harus menerima bahwa akan selalu ada kemungkinan tidak. No itu pasti akan selalu ada. Jadi kita akan merasa aman gitu. Untuk kita tidak di level fear based gitu kan. Nah, yang kedua adalah faktor choice. Faktor choice ini menyangkut fleksibilitas. Kayak misalnya kita membangun sebuah habit, fokusnya adalah ke
fleksibilitasnya tapi bukan outcome-nya. Kayak misalnya tadi, membangun habitnya adalah olahraganya, bukan habit ke gym-nya gitu. Karena dengan kita fokus pada olahraga, atau lebih bagus lagi fokusnya adalah hidup sehat gitu. Habit hidup sehat. Artinya kita punya banyak pilihan kan. Untuk poin olahraga aja kita bisa ke gym, kita bisa di rumah, kita bisa online, bisa di taman, pas lagi sepi, jam-jam sepi gitu. Atau kalau fokusnya pada hidup sehat, maka kita bisa lebih banyak lagi opsinya. Misalnya makan sehat, atau apalagi minumnya sehat, terus sleep hygiene-nya juga benar gitu. Jadi penting untuk mempertahankan faktor pilihan tersebut. Tidak rigid gitu. Kayak misalnya saya mau bangun habit beresin kamar mandi, beresin tempat tidur setiap bangun tidur. Kalau buat saya memberikan choice dan fleksibilitas pada diri saya adalah kasih waktu itu ada di pagi hari gitu. Tapi saya tidak akan membatasi diri saya di jam tertentu. Misalnya saya harus bangun jam 7, ngelipat selimut jam 8 gitu. Enggak, itu terlalu rigid dan enggak ada fleksibilitas. Tapi kalau saya kasih rentang waktu, misalnya bersihin tempat tidur itu di pagi hari, maka saya punya fleksibilitas, misalnya bangun minum kopi dulu lah, habis itu baru balik lagi ke kamar untuk ngelipat selimut. Atau misalnya baru bangun udah langsung aja lipat selimut gitu. Atau baru bangun kebutin dulu baru dilipat. Kayak gitu-gitu. Jadi fleksibilitas itu yang mempertahankan posisi kita ada di situasi safety, menghindari fear-based tadi gitu. Aplikasinya gimana? So far, alhamdulillah sih itu berhasil gitu. Dengan adanya safety tadi, terus kemudian ada fleksibilitas karena saya punya banyak pilihan, itu bisa membuat saya mengatur pikiran gitu dan mempertahankan bahwa ini loh tujuannya tuh untuk ini gitu. Balik lagi bisa ke tujuannya. Dan ya so far sih sustainability-nya di situ sih kalau pengalaman sendiri sih ya gitu. Oke. Nice banget nih dari Kak Irma ya. Udah sharing beberapa tips ya tadi soal gimana untuk bisa memulai atau mencegah habit itu gagal gitu. Kayak ya sesuatu akan sulit ketika kita melakukannya karena rasa takut atau fear based gitu. Mungkin dari Kak Irma kayak tadi takut gajah pink ya, takut bona ya. Ya, benar. Kayak mungkin belalainya terlalu panjang dan bisa jadi gitu. Dan fleksibel itu menarik sih, dimana ketika kita menjalankan sesuatu, oke, misalnya mau olahraga nih atau mau makan sehat, dimana kita sebelumnya ada akses lalu tiba-tiba dibatasin, itu kan kayak bukan juga jadi alasan untuk kita tidak melakukan hal itu nggak sih? Iya, betul. Jadi bisa ada alternatif lain yang mungkin punya dampak yang kurang lebih sama lah ya dengan apa yang kita lakukan sebelumnya kayak gitu. Oke. Thank you banget dari Kak Irma, dan nggak kerasa udah 1 jam ya kita sharing di malam ini soal ngobrolin habit, dan saya rasa cukup. Thank you banget dari Bro Irfan Dias, ada Mbak Irma juga, terus ada Kak Winarsih yang udah sharing soal habit gitu. Nah, mungkin aku bacakan satu kalimat penutup ya dari saya sendiri dan juga buat teman-teman yang mungkin tadi telat untuk ikutnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari aku, habit itu merupakan sebuah rutinitas yang dijalankan dan kita nggak perlu memikirkan, kita nggak perlu menggunakan pikiran yang memikirkan habit tersebut dengan sulit gitu, memikirkan aktivitas tersebut dengan sulit, dan kita lakukannya rutin setiap hari. Kemudian cara untuk bisa memulai dan lebih konsisten adalah dengan memiliki tujuan atau memiliki goals internal dengan diri sendiri gitu, agar ketika kita nggak melakukannya, maka kita akan merasa sesuatu yang kurang di dalam diri kita gitu. Oke, mungkin dari aku itu. Dari teman-teman ada tambahan lagi mungkin sebelum kita tutup?
Udah sih cukup kalau dari gue ya. Oke, thank you banget udah stay di sini ya buat teman-teman dan udah sharing dari beberapa orang tadi, dari beberapa growth spacer juga. Jangan lupa untuk follow Instagramnya kita di growthspace @growthspace.id dan sampai ketemu di sesi hari Kamis. Nanti kita akan ngebahas soal feeling lost in life gitu. Bagaimana ketika kita merasa hilang arah ya, atau merasa mungkin stuck nih di hidup, terus bingung nih mau ngapain gitu, mau upgrade apa lagi gitu. Nanti kita akan undang Kak Dini Kopi, itu salah satu ini juga digital marketer juga di Twitter, bakalan sharing di sesi Clubhouse kita di hari Kamis besok jam 8 malam seperti biasa. Oke, aku tutup ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam, Terima makasih kasih. Waalaikumsalam. semuanya. Thank you, Makasih thank Kak you. Saya Ibnu. izin follow ya. Oke, silakan Kak. Thank you banget. Bye. Dadah. Bye. Goodbye.